Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Jumpa kembali dengan channel Dadang Alik. Channelnya tutorial motivasi dan inspirasi. Pada kesempatan video kali ini teman-teman ya, ada permintaan konten bagaimana cara menjual. Ya. Nah, saya akan cerita bagaimana saya selama ini menjual ikan ya. Oke, ini mungkin bagi pemula ya, semuanya tantangan ya, susah. Padahal kalau dilaksanakan sih nggak susah teman-teman. Nah, gampang dan menyenangkan lah tentunya ya. Kalau sekarang karena saya sudah terbiasa ya, sudah menjalani gitu kan ya, tidak merasa susah ya kan, tidak menjadi tantangan lagi gitu kan. Bahkan justru kita menolak itu susah karena mereka pelanggan sudah tahu kita ya, pada datang sendiri gitu kan. Nah, ya menarik teman-teman ya, menarik. Mohon subscribe bagi yang belum, like, komen, serta lonceng notifikasi agar teman bisa ngikuti video-video saya selanjutnya. Teman-teman ya, kita ngobrol sambil nyantai aja nih, ngasih makan ikan ya. Jadi teman-teman ya, setiap orang yang ketemu ya, setiap orang yang ketemu itu kita promosikan ya. Jadi kalau dia itu di kantor ya, biarpun dia itu bukan target kita, bilangin misalnya kalau anaknya gitu kan, bilangin ke ibu ya gitu kan, kalau kita nanti ini mau punya ikan, sekarang lagi budidaya ikan. Nah, gitu. Kalau itu bapak-bapak, tolong bilangin ya Pak ya ke istri bapak gitu kan. Kalau kita akan punya ikan. Jadi setiap orang ya, baik ya, yang ketemu ya, kalaupun tidak ketemu tetapi kita memungkinkan kita untuk akan dijadikan channel, di list orang-orang yang potensial teman-teman ya, yang potensial tuh di list, kemudian ya untuk kita hubungi di WA. Sekarang kan gampang ya. Nah ya teman-teman, kasih makan ini nirwana tuh, gede-gede tetapi tidak semua, masih ada yang kecil-kecil juga teman-teman. Oke, kita ngobrolnya nyantai aja ya teman-teman ya. Oke, kembali ke laptop ya teman-teman. Nah, jadi teman-teman ya, kalau saya ini ngejualnya tidak ke pasar, karena kalau ke pasar itu pasti beda 5.000 teman-teman ya harganya itu, karena dia kan ngambil untung. Nah, jadi langsung ke end usernya teman-teman, saya mengejualnya langsung ke pemakainya, langsung ke orang yang mau memasaknya gitu loh ya. Makanya pelayanannya saya tambahkan jadi di bumbu ya, bumbu kunyit, bumbu kuning ya gitu. Nah, kita juga punya tambahan, ada tambahan untung juga dari ngebumbu, dari proses membumbu itu ya kan. Jadi ditambahkan harga 10.000 ya kan, gitu teman-teman. Nah, bagi mereka itu senang sekali karena mereka tinggal ngegoreng. Jadi bahkan mereka merasa dilayani. Segmennya ya, kalau saya ke kantor, bawa ke kantor gitu ya kan. Kemudian kalau ada di arisan, bawa ke arisan gitu kan. Kalau misalnya ada pengajian, bawa ke pengajian teman-teman gitu. Jadi semua orang ya, semua orang ya tahu kalau Panandang ini jualan ikan gitu loh teman-teman.
ya. Yang penting itu mereka tahu. Kalau sudah tahu, ya, apalagi kita terbuka memang ingin menjual, dan orang juga tidak akan takut dan malu untuk menanyakan, Pak Nandang jualan ikan nggak, gitu kan? Betul nggak Pak Nandang jualan ikan? Kan banyak orang yang maaf gengsinya gitu kan, jualan itu dianggapnya kurang berkelas gitu ya. Nah, kalau saya kan tidak begitu teman-teman. Nah, meskipun saya di kantor nggak apa-apa gitu kan, dibeliin sama office boy, dibeliin sama siapa juga nggak masalah gitu loh. Maksudnya nggak jaga image lah ya gitu. Nah, dibiasakan begitu teman-teman kalau pengen sukses kita di penjualan ya. Nah, sekali lagi saya harus katakan teman-teman ya, sebenarnya tidak susah ya. Menjual ikan tuh nggak susah teman-teman, sangat gampang gitu kan ya. Jadi yang terpenting itu mereka tahu. Jadi bahkan mungkin kegiatan menjualnya itu sendiri tidak ada ya kan, yang penting mereka tahu. Setelah tahu tuh nanti malah banyak nanya ke kita gitu kan, kapan Pak panen gitu loh. Nah, kalau lele saya kan tiap hari ada, saya siapkan. Kalau lele ini, kalau ikan nila ya memang ini dijadwal ya. Jadi karena keterbatasan ikan aja teman-teman ya. Kalau ikan lele itu ada karena memang tidak ada di kolam saya pun, di kawan-kawan komunitas saya kan banyak teman-teman. Jadi saya bisa produksi tiap hari gitu loh. Nah, intinya tuh kita konsisten. Yang penting tuh konsisten, istiqomah. Jadi kalau dia itu datang, kalau dia tuh kita itu ikan itu ada gitu loh, sehingga tidak mengecewakan. Ya. Nah, kemudian juga pada saat misalnya ada komplainan ya, komplainan banyak suka ada aja gitu, kita tanggapi dengan baik teman-teman ya. Kita tanggapi dengan dan proaktif kalau ada komplainan itu. Kemudian juga bagaimana dengan pengiriman semampu kita, dan tentunya ada komunikasi, apakah dia yang ngambil, apakah kita yang ngirim ya. Itu juga bagian yang terpenting teman-teman. Sekiranya karena dia begitu sibuknya ya kita layani lah ya, kirim. Tapi kalau seandainya, bahkan memang kebanyakannya malah mereka tuh mau ngambil sendiri teman-teman. Apalagi kita punya kolamnya kan di halaman rumah ya, dia malah pengen lihat gitu kan ikan pada saat hidupnya seperti apa gitu. Jadi pada saat hidupnya seperti apa gitu teman-teman, mereka malah pengen lihat gitu ya. Saya bilang ya, ini di frozen food, lele bumbu, ikan nila bumbu ya. Nah, ini contohnya teman-teman. Nih ya, kebetulan ini ada yang ini yang lele bumbu, kemasannya ini yang setengah kilo teman-teman. Nah, ini yang 1 kilo tuh ya. Ini saya jual 35.000, yang ini saya jual 20.000. Nah, kalau untuk reseller itu ada potongan gitu aja ya. Kalau untuk para reseller ada potongan. Teman-teman, demikianlah ya. Semoga menjadi inspirasi cara menjual saya itu yang tidak sulit gitu teman-teman. Sangat sederhana. Setiap orang yang ketemu itu kita tawarkan. Tidak harus yang bersangkutan. Ya seperti saya katakan tadi, kalau itu bapak-bapak, Pak tolong nanti ke rumah kasih tahu istri kalau saya nanti akan punya ikan. Ya kan? Ya kalau kita ini ikan 5 bulan, tawarkan nanti 5 bulan kemudian ya, nanti saya akan kasih WA. Jadi semua teman-teman nanti gitu kan dikirimkan. Ada yang japri, ada yang ke grup kalau di WA. Bahkan kita di sosial media ya kan, di Facebook, di IG, di semua boleh. Cuman jangan berlebihan juga kalau kita produknya cuma sedikit. Takut mengecewain ya teman-teman. Kebanyakan memang seperti itu teman-teman. Kalau sekarang kan saya bisa ngatur nih teman-teman. Kalau saya mau panen di bawah ya sekitar 50 sampai 60 kilo. Disebutkan 50 sampai 60 kilo. Siapa yang duluan
siapa cepat siapa dapat gitu loh. Takutnya pada kecewa. Kalau saya mau panen di fiber ini ya kan 10 sampai 15 kilo ya kan teman-teman ya. Kalau yang di drum ya kan 5 sampai 10 kilo, dituliskan begitu teman-teman. Jadi tidak mengecewakan para pelanggan gitu teman-teman ya. Itu sangat penting untuk kesinambungan kita punya bisnis ikan ini ya, sehingga ya seperti yang mungkin saya sekarang alami ya teman-teman, yang dulunya kita memang apapun mengawali ya teman-teman itu akan starting itu kan akan susah, tetapi dianggap susah ya meskipun sesungguhnya tidak, tetapi bagaimanapun memperkenalkan kan ya kan butuh memperkenalkan. Jadi kalau sudah jalan seperti saya sekarang ini teman-teman itu nggak susah ya kan, karena mereka sudah tahu ya sudah gitu kan. Jadi setiap kapanpun kita tinggal ngasih tahu aja mau panen kapan, mereka pada ngorder gitu teman-teman ya. Mohon subscribe bagi yang belum, like, komen, serta lonceng notifikasi agar teman-teman bisa ngikuti video-video saya selanjutnya. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.